Hasad ni benda apa ni? Hasad ada dua. Pertama, karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Lu lihat yang gue bantuin berapa orang tuh, ha? Gak pernah gue kasih cuma 1 juta, 10 juta paling kecil. Motor ada ini semuanya saya ganti motor. Kalau saya orang perhitungan yang semua terpaut dari sponsor, yang mungkin kalian menanyakan semua, tidak mungkin saya ngelakuin itu semua. Hei, lu tanya TV berapa bayaran gue? Bayaran gue udah 2 digit, tahu nggak? Bersin aja gue jadi duit. Iri, menengok dia mobil baru, sesak di dalam. Rajin sholat itu tidak menjamin orang masuk surga, dan rajin sholat itu tidak menjamin orang itu baik. Ketika sudah masuk di kubur, yang pertama diperiksa bos, bukan puasa, bukan sedekah, bukan haji, bukan zakat, tapi apa yang pertama diperiksa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pandita Raja. Pada video kali ini saya akan mengupas tuntas perseteruan antara Nikita Mirzani dengan Baim Wong. Sebelum lanjut, jangan lupa tulis tanggapan Anda di kolom komentar di bawah ini. Oke para raja, tonton videonya sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Yang merusak hati yang pertama adalah hasad. Apa hasad ni Ustaz? Hasad ni benda apa ni? Hasad ada dua. Pertama, karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Memandang orang-orang yang senang susah hati. Ingat, kau sedang kena hasad. Nggak bagi-bagi giveaway, tidak, karena itu pembodohan. Nanti lo akan pantengin deh story gue atau YouTube gue. Ya Allah, sekejam itu manusia loh. Sekejam itu loh manusia yang kalian bangga-banggakan, yang disebut dermawan. Aduh, kalian scroll deh Instagram gue paling bawah. Tuh, cara berbagi tuh gitu. Kehilangan motor, Gojek, gue kasih 10 juta. Uang sendiri, gak nungguin sponsor. Gue kalau mau pakai sponsor banyak cuy. Miliaran gue bisa dapet, hai. Tapi gue gak mau kayak begitu. Gue juga bisa kasih giveaway pakai duit gue sendiri. Gue giveaway gak butuh sponsor. Lo lihat yang gue bantuin berapa orang tuh, ha? Gak pernah gue kasih cuma 1 juta, 10 juta paling kecil. Motor ada ini semuanya saya ganti motor. Kalau saya orang perhitungan yang semua terpaut dari sponsor, yang mungkin kalian menanyakan semua, tidak mungkin saya ngelakuin itu semua. Memang saya ngelakuin ini buat kalian bosku, buat bantu kalian. Saya juga nggak mau bilang bantu, tapi intinya itu meringankan beban kalian. Kalau si titit kecil belain si kunyuk nggak ada masalah, setipe ya, dia pembinor. Ntar gue bongkar, tunggu udah kelar ini ya kan, baru si titit kecil nanti kena sama gue. Maklum lah, lagi nggak punya kerjaan ya kan, klub lagi tutup, duit nggak ada, syuting juga udah nggak ada karena nggak ada yang mau pakai dia, attitude-nya jelek. Gua biar attitude gue jelek ya di sosial media, tapi TV itu nggak ada yang nggak pakai jasa gua. Hahaha. Ampun, saya bilang, saya harus ngomong panjang lebar dari tadi saya ngomong ini sampai sekarang ini karena saya mau tidak memperkeruh suasana. Selesai di sini aja kalau mau nonton. Kalau misalnya itu berlanjut ya terserah. Saya sih nggak ada dendam sekali lagi ya. Intinya itu mengklarifikasi dengan cara kita lah. Cuman sekali lagi ya garis bawah, tidak ada dendam sama sekali. Makanya kalau Paula itu saya lebih seneng kalau dia itu tonton aja sayang, saya bilang. Karena takutnya juga persepsi orang jadi beda-beda ya. Bodoh kalian yang masih kasih lope-lope ke itu laki. Bodoh, berarti kalian itu berhasil dibodoh-bodohi. Congratulations. Yang enggak, no wonder kalau kalian bodoh beneran dalam hidup. Selamat. Kayak bilang gua kalau nggak nyinyir nggak makan. Hey, lu tanya TV berapa bayaran gua? Bayaran gua udah 2 digit, tahu nggak? Bersin aja gua jadi duit. Iri, menengok dia mobil baru, sesak di dalam. Asal ditengok makin sesak. Pergi undangan,
Tengok kawan pakai gelang emas besar, sakit. Kawan tu pula udah tahu kawan sakit, makin ditunjuk-tunjukkan. Cepatlah kita balik bang, udah tak tahan lagi. Iri bilang, iri apa yang mau diiriin? Masa gue iri sama setan? Yang bener aja dong. Ya Allah, karyawannya aja dijejek udah kayak zaman jahiliyah. Masa gue harus iri sama orang kayak gitu? Yang bener aja lu yang bilang gue iri. Hidup gue lebih bahagia, gak penuh dengan kepalsuan. Walaupun hidung gue yang palsu, tapi hati gue gak palsu. Kalau ada orang sholat dalam kehidupan masih bermasalah dengan tetangganya, ada yang salah dalam sholatnya. Hati-hati bu, hati-hati. Saya tunjuk ibu karena pernah zaman Nabi, ada perempuan rajin sholat, rajin berpuasa, tapi diadukan oleh tetangganya kepada Nabi. Kata Nabi, hiya finnar. Kalau tidak tobat, dia masuk neraka. Kenapa? Karena dia rajin mencela tetangganya. Rajin sholat, rajin puasa, rajin mencela. Buka hadis Muslim, nomor hadis 5611. Riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Oleh Nabi disebut orang muflis, bangkrut. Rajin sholat itu tidak menjamin orang masuk surga, dan rajin sholat itu tidak menjamin orang itu baik. Bodoh. Dan orang yang pertama kali menderita di akhirat ketika sudah masuk di kubur, yang pertama diperiksa bos, bukan puasa, bukan sedekah, bukan haji, bukan zakat, tapi apa yang pertama diperiksa? Sholat. Dalam hadis dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin, ketika seluruh pengantar sudah balik, maka datang malaikat. Yang pertama dia akan tanya, "Marabbuka, siapa Tuhanmu?" Kalau orang baik sholatnya, dia akan berkata, "Mundur." Sholat berkata, "Kau mundur dah saat. Sekarang saya yang jaga kau. Waktu kau hidup di dunia kau rajin jaga saya, sekarang saya yang jaga kau." Tanya, "Marabbuka, siapa Tuhanmu?" Sholat kita menjawab, "Allahu Akbar." Bungkar giling kepala. Ditanya lagi, "Man nabiuka, siapa nabimu?" Salat kita menjawab, "Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Akhirnya mungkar nakir naik malaikat melapor kepada Allah, tidak melanjutkan pertanyaan 3-4. "Ya Allah, ada hambamu semati. Saya tanya, man rabbuka?" Allah, dia menjawab, "Allahu Akbar." Allah berfirman, "Oh, itu bukan dia yang jawab, tapi solatnya. Karena dia baik solatnya, tidurkan dia untuk menunggu hari kiamat seperti nikmatnya tidur pengantin baru." Sungguh, sholat yang dilakukan dengan benar itu sesuai aturan, ini pasti tanha anil fahsya wal munkar. Kata-kata jorok itu fahsya, yang kotor, gosip itu fahsya, bu. Tidak mungkin ada orang sholat kalau benar sholatnya kata-katanya kotor, itu gak mungkin. Jadi kalau ada orang misal tidak pernah sholat, kata-katanya kotor, kosakatanya tidak bagus, ya, kebun binatang keluar semua, macam-macam misal, dia nggak sholat, nggak usah dipikirin. Ya, capek kita mengeluarkan energi pada yang tidak penting. Ya. Awas, itu sudah tinggalkan aja, nggak usah dipikirin. Tapi yang jadi masalah kalau ada orang sholat, lisannya tajam, misal, itu masalah. Ada yang salah dalam sholatnya. Dituduh maling kan? Teteh udah nonton? Tuh, lihat. Teteh gua aja sampai nonton di rumah. Masa kalian netizen buang-buang kuota cuma buat mantengin dia doang? Goblok. Giveaway bulu ketek nih. Bulu ketek nggak ada nih. 40k udah tuh, pada nggak ngapa-ngapain. Gak ada bulu ketek, gak ada giveaway ya. Giveaway itu jadi bikin kalian pemalas, jadi bikin kalian jadi barbar juga kayak gue, gara-gara ngebelain orang yang kayak setan. Jadi mengerikannya bukannya saya kasihan, takutnya kalian semua yang kena dosanya. Karena saya pernah ngomong sama Agim juga, kita per detiknya itu harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakuin sama orang lain. Mau itu posting, mau itu apa, mau itu adalah omongan kita ke orang lain, per detiknya itu, nyebar enggaknya beritanya atau apapun itu harus dipertanggungjawabkan. Saya bukannya kasihan saya takutnya kalian kalau berita itu nggak benar, jadi dosa yang banyak buat kalian. Beneran, demi Allah itu saya bilang. Saya kalau udah pakai demi Allah, kalau kalian orang agama, kalian tahu maksudnya apa.